melakukan riset mengenai budidaya dari maggot black soldier ini. Mari lanjut. Yaitu peternakan maggot. Nah, jadi keprihatinan saya itu ada kanalnya, sehingga saya bisa belajar di sana, dan alhamdulillah rumah saya sampah organiknya Tidak terbuang, jadi terpakai. Bilang tadi untuk medianya itu menggunakan sampah organik. Ya. Sampah organik yang dipakai ini apakah hanya terbatas di sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga gitu? Apa ada yang lain, Bapak? Jadi sebenarnya medianya itu pakannya. Jadi pakannya si maggot ini adalah sampah organik. Sampah organik itu pertama yang terdiri dari hasil rumah tangga, sampah rumah tangga. Yang kedua itu buah-buahan yang busuk, buah-buahan yang busuk, sayur-sayuran yang busuk. Nah, itu selain plastik itu bisa diurai oleh maggot ini. Nah, penguraiannya ini, sampahnya ini menggunakan teknik apa, Bapak? Nah, pertama si sampah tersebut, kalau sampah dapur kan sudah kecil-kecil ya. Iya. Kalau sampah sayur itu kita potong kecil-kecil. Kemudian kalau memang kita pemakaiannya itu tidak langsung, maka bisa difermentasi. Kemudian setelah difermentasi langsung kita kasih makan. Nah, itu makannya menggunakan sampah organik itu, nanti si maggot itu makan. Nah, sisa dari pakan tersebut yang disebut kasbot itu bisa untuk kompos. Jadi Ya, bisa untuk kompos dan maggot ya, Bapak? iya, jadi sisa pakannya maggot itu nanti bisa kita jadikan kompos setelah maggotnya dipakai. Kalau Bapak tadi kan tekniknya fermentasi. Iya. Itu untuk fermentasi itu menggunakan zat apa gitu, Bapak, dalam sampah? Fermentasi itu kita biasa menggunakan satu merek prebiotik itu M4, namanya M4 itu. M4. Iya, M4 itu produk apa di toko-toko pertanian ada M4 itu. Nah, nanti kita fermentasi di situ jadi misalnya satu ember sampah organik kita tinggal curah mungkin 5 tutup M4 itu. Nanti kita aduk, kita tutup yang rapat. Nanti setelah 3 hari langsung bisa kita kasih makan ke maggot. Bapak, saya membaca di artikel itu menggunakan teknik bio-DC. Bio-DC. Bios 44. Bios 44. Iya. Nah, bisa diceritakan, Bapak, teknik bios 44 yang dipakai itu seperti apa? Bios 44 itu adalah produk yang dibuat oleh Kodim 0617 Majalengka, produk Kodim. Nah, itu belum diperjualbelikan. Itu fungsinya sama dengan M4 yang sudah ada di pasar. Jadi kalau Bios 44 itu produk yang belum dipasarkan. Jadi itu masih digunakan oleh lingkungan Kodim Majalengka. Dan kebetulan saya anggota Kodim Majalengka, jadi saya menggunakan Bios 44. Kalau tidak ada Bios 44, karena kalau di pasaran kan Bios 44 belum ada ya. Iya. Maka bisa kita gunakan, kita sebut merek saja ya, M4. Iya, M4. Iya. Untuk segi efektivitas itu, Bapak, lebih baik yang mana? Nah, karena saya yang ditanya oleh mahasiswa yang bukan lingkup Kodim, maka terus belum diperjualbelikan. Iya. Sementara yang sudah ada di pasaran, silakan pakai M4. Nah, selanjutnya Bapak,
kira-kira butuh waktu berapa lama sampahnya ini bisa dimakan? Kan 3 hari ya Bapak mungkin? Iya. 3 hari. Nah untuk hasil dari maggot bisa dipanen itu kira-kira berapa hari atau berapa minggu Pak? Maggot dari mulai baby maggot nanti kan ada telur, prosesnya kan dari mulai telur, terus baby maggot, terus maggot dewasa. Nah dari mulai baby maggot ke maggot dewasa siap panen itu berkisar di sekitar kurang lebih 20 hari. 20 hari. 20 hari bisa dipanen. Dalam bentuk Larva maggot itu. Larva. Iya, maggot itu dalam bentuk larva. Larva itu kalau bahasa umumnya itu kayak belatung. Berarti itu yang siap untuk dijadikan pakan? Pakan, iya. Hmm. Terus sudah pakan itu dari siap dijadikan. Nah Bapak, selain untuk pakan ternak, kira-kira larvanya ini diperjualbelikan nggak gitu untuk stabilitas ekonomi Bapak sendiri? Saat ini untuk konsumsi peternakan saya aja sudah mencukupi, tapi saya juga karena maggot itu sekarang juga sudah bisa digunakan untuk umpan pancing, maka sekarang itu banyak orang beli maggot untuk dijadikan umpan pancing lele, umpan pancing lah. Sekarang kan banyak orang yang hobinya memancing. Itu yang diperjualbelikan berupa telur atau berupa larva? Larvanya saja. Iya. Nah, selanjutnya Bapak, kan Bapak digunakan untuk pakan ternak. Apakah ada perbedaan ketika Bapak memberikan pakan ternak menggunakan pakan yang biasa dengan pemberian maggot ini, ayamnya itu apakah ada perbedaan? Saya bukan ahli di bidang nutrisi ya, tapi saya coba lihat aja bahwa ayam kalau dikasih maggot itu sangat lahap makannya, sangat lahap, terus lebih energi. Jadi karena melihat itu maka saya simpulkan bahwa ayam kan kalau energi kan berarti sehat ya. Kembali karena saya bukan backgroundnya orang nutrisi dan ini saya nggak bisa menjawab oh ini begini sampai detik tidak bisa. Karena saya bukan orang nutrisi, maka saya hanya bisa melihat secara fakta bahwa ayam lebih energi, kemudian ayam juga lebih kelihatan lahap makannya. Nah, terus dengan menggunakan maggot maka kita bisa menghemat konsumsi pakan. Konsumsi pakan yang harusnya kita beli full jadi tuh. Seperti itu. Selanjutnya untuk maggot sendiri setiap pemberian pakan itu sekitar berapa yang diperlukan larva maggotnya ini? Tergantung konsumsinya. Kalau kita ayamnya banyak ya berarti kita menggunakan. Jadi intinya begini, kalau kita biasa menggunakan pakan pur itu 1 kilo, maka kita bisa memberikan maggot itu juga sekitar setengah kilo. Ya, jadi kita bisa menghemat 50% konsumsi pakan pada umumnya. Nah Bapak, kan di sini itu maggot yang siap untuk dikasih pakan itu 20 hari. Berarti kalau misalkan stok maggotnya ini habis, berarti kembali lagi ke pur itu? Ya, apakah ada stoknya gitu Pak? Kan ada perputaran. Jadi maggot itu kan berawal dari telur. Setelah telur menjadi baby maggot. Setelah baby maggot menjadi maggot dewasa. Jadi kan panennya tidak sekaligus ya. Jadi kadang-kadang ada perputarannya, jadi kita berupaya untuk tidak habis. Nah, terus gitu. Dan konsumsi ayamnya kan nggak mungkin sehari sekian kilo. Jadi ada rotasi makanannya seperti makan. Nah untuk rotasi makanan Bapak itu bagaimana? Sedangkan kan larvanya sendiri itu dikasih ke ayam gitu. Iya. Jadi rotasinya begini. Kita menyisihkan dari larva itu kan nanti si maggot itu yang sudah dewasa, yang sudah jadi prepupa itu,
kalau dilihat dari warna, maka dia warnanya sudah hitam itu dia sudah tidak makan. Nah, setelah dia tidak makan, maka dia akan migrasi pindah sendiri. Nah, itulah istilahnya kalau saya bilang prepupa ini untuk bibit. Nah, nanti bibit kita masukkan dalam suatu tempat dengan jaring. Nah, nanti dia berubah menjadi lalat DSF atau lalat kepala hitam. Nah, nanti lalat itu bertelur, kawin, terus bertelur. Nah, disitulah perbedaannya lalat DSF dengan lalat lain. Kalau lalat DSF itu begitu kawin atau begitu yang jantan begitu kawin maka langsung mati, yang betina begitu bertelur maka langsung mati. Nah, disitulah nanti jadi telur lalat. Setelah telur lalat maka kita ada teknik lagi supaya dia jadi baby maggot. Jadi maggot yang kecil sekali. Nah, setelah main jadi maggot, nah kita kasih makan, kita kasih apa? Makannya juga harus yang halus. Nanti tumbuh dia menjadi larva tersebut. Tekniknya yang dipakai itu kenapa Bapak kalau boleh tahu? Apa tuh? Yang tadi yang disebutkan yang larva menjadi apa sih? Baby maggotnya, yang Iya. bibit telurnya. Itu secara alamiah. Secara alamiah Iya, sendiri. secara alamiah kita pakai media, beberapa media. Nanti dia akan secara alamiah akan jadi baby maggot. Berarti menghemat sekali ya Bapak. Iya. Nah, Ya, pertama menghemat, iya. yang kedua ya sedikitnya kita bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan sampah kapasitas saya mungkin di rumah. Mungkin kalau kapasitas lebih besar lagi bisa akan berpengaruh mengatasi sampah di lingkungan desa, lingkungan ini. Seperti itu. Bapak untuk dampaknya sendiri, dampak positif dan negatif dari Bapak selaku pembudidaya ataupun dari masyarakat itu ada tidak Pak? Kalau dampak positifnya kita bisa mengatasi masalah sampah organik. Dampak positifnya kita bisa mengatasi masalah sampah organik. Kemudian positif lainnya itu bisa menghemat pakan ternak. Bisa menghemat pakan ternak. Itu saja. Kemudian dampak negatifnya ya karena ini maggot itu seperti belatung, maka cenderung mungkin bagi orang-orang yang tidak ini mah jijik lah. Tapi kalau bau sudah tidak. Tidak berbau. Bapak apakah boleh melihat langsung peternakan ayam dan juga Boleh. Nah, bisa. wawancara mungkin cukup sekian Bapak, selanjutnya survei. Tuh. Ini sih Pak. Oh, enggak ada. Tuh. Nah, Oh yang ini. itu maggotnya itu. Oh itu dan ini masih ini tak Pak? Bentar, mana? Korekannya mana, Le? Oh, iya. Tuh. Itu maggotnya. Kan nggak begitu bau kan kalau terlihat. Iya, benar Pak. Nah, ini maggotnya tuh. Ini yang sudah berbentuk larva berarti ya Iya, Bapak? itu bentuk apa? Berarti untuk proses pembuatannya di sekitar sini saja Bapak? Maksudnya proses pembuatan apa tuh? Maggot sendiri itu. Jadi maggot ini kan udah mengurai ya. Sebenarnya dari arah sana ini
Sudah, ini sudah. Jadi hemat supaya tidak bau. Ya. Oh, ini nggak bau. Untuk yang bibit sendiri Bapak? Yang bibit kebetulan kemarin. Nah, ini baru mau dimasukin. Oh. Nah, ini ayamnya ini. Ini kalau dia dimakan, hutanku udah dikasih makan nggak? Nah, nanti tinggal dimasukin aja. Nanti dimasukkan ke sini berarti Bapak. Nah, seperti ini nih. Tuh, ini tuh nanti tinggal diginikan. Tuh, tuh lihat, tuh. Iya, jadi lebih lahap ya Bapak. Tuh lihat. Iya benar-benar. Tuh. Kan tadi kan nggak makan, tapi sekarang langsung ini langsung makan. Nah ini yang namanya predupa. Ini yang calon ini udah ini nanti tinggal dimasukin ke sana. Nanti Calon apa ini Bapak? ini yang calon lalat. Oh, calon lalatnya seperti ini. Iya, ini udah hitam, nanti bentar lagi dia jadi lalat. Nah, ada di depan sana. Seperti itu. Ini yang kita minta itu dari sampah organik ya Bapak? Ini sampah organik, ini yang ini ya, Le, sampah ya, Le? Ya, ya. Ini dipakai apa? Fermentasi nggak? Ya sedikit fermentasi, oh langsung dikasih pakan belum? Belum, sama Jadi ini udah yang difermentasi Pak? Iya, Oh iya. sampah ini udah sampah yang udah digiling. Digilingnya itu manual apa gimana Pak? Itu pakai mesin. Oh pakai mesin. Oh ada mesin khususnya ternyata. Ini mesinnya. Ini sampah. Sederhana saja mesinnya. Nanti sampah dimasukkan ke sini, digiling halus, terus dikasih empat. Iya, kasih 4. Nanti langsung 4. Sebenarnya 4 itu gunanya kalau kita stoknya banyak baru difermentasi. Kalau kurang sedikit Pak? Kalau stoknya sedikit mah digiling langsung kasihkan. Oh iya iya. Oh. Yang lalat udah ini lalat ini. Ini yang budidaya ininya Pak? Iya, ini yang nanti menjadi larva yang lagi dikawin gitu? iya kawin nanti bertelurnya di ini. Di yang balok-balok ini? Iya. Oh iya iya. Kalau ini fungsi ininya apa Pak? Ya kan ini kan lalatnya setelah jadi dari predupa kan nanti berubah jadi lalat. Kalau nggak pakai ini kan pada kabur kemana-mana. Kalau fungsinya ini daun pisang ya Pak? Daun pisang supaya lebih ini sudah ada dengan salamnya pada nempel nanti. Oh iya. Nanti nempelnya di sini gitu ya. Untuk ternak selain ayam bisa nggak Bapak kira-kira? Selain ayam itu Kayak lele, bebek. lele, bebek bisa. Berarti nggak hanya jenis unggas aja ya Pak? Iya.